Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah metodologi penelitian dan seminar linguistik ya. Apa namanya? Saya pikir kalian juga punya pemikiran sendiri ya. Metode seminar tuh apaan sih gitu, walaupun masih burem-burem gitu. Tapi hari ini kita coba konfirmasi dulu ya isinya apaan sih gitu. Terus saya berharap hari ini bisa ngobrol ya, apa namanya, ngobrol tentang keresahan-keresahan kalian, keresahan-keresahan saya pribadi gitu ya, mengenai mata kuliah ini, mengenai skripsi, mengenai apapun ya. Semoga bisa ngobrol. Terus, oh ya, kalian boleh matiin lagi kameranya, sorry. Sudah selesai konfirmasi mukanya. Lulus, lulus. Sorry, canda. Aduh. Terus mata kuliah ini kan ada yang malamnya juga ya, di hari yang sama. Cuman saya lagi ada rencana itu tadi kemarin di grup ya, coba mau ganti jadwal ke hari Senin. Soalnya kalau hari ini saya ada 3 mata kuliah itu takutnya saya somplak ya, jadi nggak bisa ngajar fokus di kelas yang terakhir. Jadi saya minta tolong pindahin ke hari Senin jam 8. Terus kalian mengenai mata kuliah ini bebas ya, maksudnya kalian ngambil kuliahnya di sini di jam yang ini. Tapi kalau misalnya, aduh sensei aku lagi ini ada halangan nih, nggak bisa datang yang siang, bisanya hari Senin malam gitu, itu nggak apa-apa, silakan bebas aja. Yang penting kalian ngerti apa yang harus dilakukan, kita komunikasi lancar, itu aja sih yang saya utamain ya, komunikasi sama kerjasama ya. Itu. Jadi mau atau kalau misalnya iya nanti saya omongin lebih detail pakai slide aja. Saya munculkan dulu slide-nya sebentar. Oke, baik. Mata kuliah itu Matlit dan seminar linguistik. Yang di sini udah ikut ini semua kan ya? Udah ikut apa namanya? WhatsApp grup ya? Udah ya? Kayaknya udah semua sih. Sudah sensei. Udah ya. Udah sensei. Kira-kira dari list nama yang saya kasih ada nggak nama yang belum belum masuk ya? Siapa ya? Ah, Zeta, ada yang tahu Zeta nggak? Katanya udah sensei. Enggak Zeta kenal. nggak kenal. Ya, angkatan atas ya. Kakak kelas kalian ya berarti ya. Oke, nanti saya coba cari tahu deh. Oke, terus kalau ada temennya yang misalnya ada yang pengen tahu ya, ngambil metodenya yang lain, tapi pengen tahu kondisi di sini itu boleh-boleh aja, ajak-ajak aja nggak apa-apa. Kali aja ini bisa apa ngasih pencerahan ya dengan mahasiswa di tempat lain ya, nggak apa-apa, silakan ajak-ajak aja. Oke, saya lanjutkan dulu. Terus definisinya mata kuliah ini adalah penggabungan, sebenarnya penggabungan 2 mata kuliah ini. Yang pertama adalah metodologi penelitian. Jadi zaman dulu itu zaman tahun 2000 sampai tahun 2016 itu mata kuliah ini terpisah menjadi 2 mata kuliah tersendiri. Jadi ada metodologi penelitian linguistik dan ada seminar linguistik sebenarnya. Tapi karena ada apa namanya peninjauan ulang terhadap kurikulum, ada perbaikan, ada pengembangan ya. Hasil dari itu, dari proses itu, mata kuliah ini disatukan menjadi metodologi penelitian dan seminar linguistik begitu. Keuntungannya dari sisi prodi jadi lebih kompak ya kurikulumnya gitu. Tapi dari sisi mahasiswa ini sebenarnya tidak menguntungkan karena di saat yang sama ketika kalau mahasiswanya itu ada niat mau ngambil penulisan skripsi ya di waktu yang bersamaan ini akan menjadi kendala karena kalau kalian ngambil penulisan skripsi di berbarengan dengan mata kuliah metode penelitian dan seminar ini, itu otomatis kalian harus, kan syaratnya itu harus mengumpulkan bab 1 ya, proposal. Proposal sama bab 1 itu sama aja sebenarnya. Nah, tapi di saat yang sama kalian sebenarnya belum belajar gimana caranya nulis bab 1 ya kan ya. Nah, itu kendalanya di situ. Ya, jadi Iya sensei, itu yang sedang saya alami sensei, ya, mohon bantuannya sensei.
Ya, tapi saya jelaskan bahwa itu adalah resiko kalian yang mengambil, ya. Entah motivasinya apa, tapi resiko yang akan dihadapi seperti itu, gitu ya. Belum ngerti gimana cara nulis bab satu, tapi harus ngumpulin bab satu. Nah, ya nanti kita cari tahu gimana solusinya ya. Oke, tapi ya pertama itu resiko ya, resiko yang harus dihadapi kalau kalian pusing-pusing ya itu resikonya begitu. Motivasinya macam-macam sih yang saya tahu ya, ada yang memang karena memang mau lulus cepat, tapi ada juga yang sebenarnya mau itu ya, yang apa biar semester depan nggak bayar BPP gitu. Ada juga kayak gitu. Nggak apa-apa sih motivasi kayak gitu. Asal serius aja ngerjainnya ya. Jangan cuman itu doang. Justru dengan motivasi seperti itu, misalnya saya nggak mau bayar BPP nih semester depan, nah justru itu harus disiapkan dari sekarang supaya nggak molor lagi. Kadang ada mahasiswa yang lengah di situ. Dia niatnya ya udah deh semester ini cuman mau lewat doang, mau supaya fokus ke apa semester depan bisa fokus ke skripsi tapi tanpa harus pusing dengan beban finansial. Tapi ada yang kayak gitu tapi lengah dia, dia nggak nyiapin bener-bener dan akhirnya kerepotan dan harus extend lagi dan harus bayar BPP. Nah, karena udah jatuh ketimpa tangga pula gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Oke. Ya. Oke. Nanti kalau di tengah-tengah ada kalian ada timbul pertanyaan, timbul apa tuh apa gitu komentar, itu nggak apa-apa, potong aja pembicaraan saya ya, santai aja nggak apa-apa. Sensei, maaf Sensei, saya Ya, motong boleh Sensei? silakan. Itu Sensei, untuk itunya pedomannya Sensei saya belum dapat gitu Sensei. Sekarang masih nyoret asal-asal aja yang ada di kepala dikeluarin gitu Sensei. Ya, oke, sip. Nanti sebenarnya di WhatsApp grup itu, kalau kalian lihat di WhatsApp grup Medlit Seminar Linguistik itu di bagian grup informasi grup itu ada link yang kalian bisa akses. Nah, di situ sebenarnya ada contoh-contoh bab satu kayak gitu ya. Coba aja dilihat ya. Oke, nanti dilihat lagi. Terus targetnya pertama adalah memahami dulu ya. Memahami kita tuh buat apa sih neliti gitu ya. Untuk apa gitu. Jadi jangan sampai kalian kan motivasi buat masuk ke sini juga macam-macam. Terus karena motivasi itu posisi kalian sekarang juga macam-macam ya kan. Ada yang kayak diposisikan harus nulis skripsi karena gue mau lulus gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada. Siapa? Ngacung. Nggak apa-apa. Nggak akan saya salah. Bukan salah atau benar ya ini ya. Tapi saya konfirmasi perasaan kalian. Gimana nih gitu menghadapi ini gitu ya. Jadi bukan mau nyari yang benar mana yang salah mana gitu kan. Ada yang kayak gitu memang. Karena motivasinya apa di awal masuk ke jurusan ini ya. Itu imbasnya sampai ke sini sekarang akhirnya gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang memang begitu diposisikan bahwa gue sebenarnya nggak mau nulis tapi diposisiin harus nulis gitu. Ya nggak ya, ada yang ngerasa gitu. Tua banget. Ada Sensei saya Sensei. Ya, Tapi saya harus cepat-cepat selesai biar bisa menafkahi anak istri sudah setahun. nah itu motivasi yang bagus ya. Insya Allah dikasih jalan. Oke, sip. Ada lagi yang punya perasaan sama? Saya sebenarnya nggak pengen nulis ya, tapi harus gimana dong, harus lulus gitu. Semua gitu ya? Saya juga sih Sensei. Gitu ya, Arya ya? Saya nulis ini biar semester depan tuh mau persiapan buat belajar bahasa Jepangnya lebih gitu Sensei. Oh, mantap, Mau mantap. buat persiapan daftar itu TG insya Allah. Woi, sip, sip, sip. Sip, sip. Arya kan punya kemampuan ngegambar. Kenapa ke TG? Hah? Ya gambar mah cuma buat sambilan doang. Siapa tahu dari situ bisa ke sono, kerja di sono. Kan lebih elegan. Oh, nanti cari lowongan di sana ya. Pintunya dari TG dulu ya. Mungkin. Sip, sip. Insya Itu Allah. Arya mantan Kensu ya Arya? Bukan, bukan. Oh kirain. Bukan, dia mantan apa nggak tahu. Ya, jadi saya pikir motivasinya macam-macam ya, tapi
saya pengen kalian itu punya tujuan gitu di sini. Pengen kalian tuh punya tujuan, nggak kosong gitu loh. Ya, saya pengen kalian menulis sesuatu yang nantinya tuh bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, nggak pengen kalian cuman buat lulus doang gitu. Itu bagus, tapi harus ada maknanya gitu. Ya, makanya tapi untuk itu kan susah ya. Makanya kita akan bekerja sama supaya kalian bisa menghasilkan sesuatu ya karya yang bermanfaat buat orang-orang lain, terutama kohai-kohainya ya. Oke, terus target yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti dalam mahasiswa ya. Kita kan juga sehari-hari nggak neliti juga. Ada yang meneliti, mungkin namanya nggak neliti ya, misalnya eh, tetangga sebelah tuh berisik, geduk-geduk terus, tiap pagi tuh ada bunyi palu gitu, duk duk, itu apa ya gitu ya misalnya. Kita melakukan penelitian ya, nanya dengan metode apa wawancara gitu kan. Tok Bu, maaf mau tanya, itu kalau setiap pagi ada suara gedung-gedung itu apa ya gitu ya. Kayak gitu. Terus oh itu saya mukulin anak saya Pak gitu misalnya. Ya. Nah, itu kayak gitu sebenarnya itu juga sebenarnya ya meneliti ya dalam hal apa ya, dalam konteks yang mungkin nggak terlalu kompleks gitu. Akhir-akhir ini kalian meneliti apa? Ada yang sederhana gitu, yang kayak tadi mencari tahu tentang sesuatu apa kira-kira? Ada? Nggak ada ya? Oke. Ya, kadang sebenarnya kita melakukan hanya saja mungkin tidak kita sadari bahwa itu tuh sebenarnya proses penelitian yang kita lakukan gitu ya. Nah, kita kenapa kayak gitu karena nggak ngerti metodenya tuh apa sih apa namanya dasar-dasarnya tuh apa. Nah, di sini kita akan mencoba memahami dasar-dasar metode penelitian. Terus kita juga akan berusaha memahami isi dari sebuah proposal atau atau bab satu ya. Kalau kalian lihat pengumuman tentang skripsi kan ada diminta ngumpulin proposal gitu ya. Sebenarnya proposal bab satu itu sama aja. Jadi bab satu kan isinya memberitahukan kenapa sih kita mau meneliti, kita mau meneliti apa, terus caranya bagaimana, terus nanti hasilnya bagaimana gitu kan ya, ngasih tahu itu ya. Sama dengan proposal sebenarnya. Gitu. Terus terakhir, targetnya adalah mampu menyusun sebuah proposal skripsi atau bab satu dengan mengangkat tema yang kalian minati. Ya. Masalahnya saya udah nggak minat sih sama bahasa Jepang. Ya, gimana caranya? Nah itu yang kita bicarakan nanti. Ya. Makanya tadi saya bilang kan motivasi kalian masuk ke sini kan macam-macam ya. Itu berpengaruh ke naik turunnya minat ya. Minat itu sama kayak iman, naik turun. Oke. Bisa Terus sensei, bisa. kenapa? Bisa Iya disambung-sambungin. kan, ya kan. Motivasinya gimana nanti pasti minatnya jadi turun karena motivasi dan minat itu berkaitan. Saya nggak tahu mau ngebahas apa sih. Nah itu juga pasti ada ngerasa gitu kan, ya. Saya pokoknya linguistik dulu dah, coba dulu saya, tapi saya nggak tahu mau ngapain gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada sensei. Kalau saya udah nentuin tapi Saya malah sensei. nggak yakin bisa menyelesaikan atau di tengahnya mungkin akan bingung gitu sensei. Oke, makasih Adam. Terus Rifki tadi ya, makasih sudah respon. Ya, nah di sini kita akan berusaha ya sama-sama mencari tahu supaya kalian nggak bingung lagi, nggak gentayangan lagi kalau saya bilang mahasiswa yang gentayangan. Mencari jalan untuk keluar ya, mencari cahaya itu ya. Kita akan berusaha supaya kalian dapat ini ya, supaya bisa ketemu ya jalannya dan nggak jadi arwah penasaran lagi. Astagfirullahaladzim. Maksudnya nggak gentayangan lagi motivasinya ya. Oke, terus kuliah ini teknisnya seperti ini kurang lebih ya. Kita kalau ada kelas daring di portal ya. Nah, kalau di portal itu fungsinya hanya untuk absen dan lihat nilai ya. Saya input nilai ke situ. Terus kalau tugas biasanya saya selalu pakai GCR ya. Nanti tugas-tugas itu selalu di GCR.
Terus untuk komunikasi kita gunakan WhatsApp Group, dan terakhir untuk materi itu akan saya unggah semua ke YouTube. Jadi kalau kalian nggak bisa hadir, nggak apa-apa, nggak usah ngerasa bersalah, ya. Tinggal nanti, kalau nanti ada sih saya ngomongin juga tentang itu ya, santai aja. Terus waktu perkuliahannya saya usahakan pendek ya, supaya kalian punya waktu untuk berpikir ya mengenai macam-macam. Kan ini 100 menit ya, gitu. Jadi saya usahakan, tapi kalau ini kan Zoom saya Zoom gratis nih, paling 45 menit keputus. Saya sebenarnya kadang pengen itu ya, meningkatkan Zoom saya jadi yang profesional, tapi di satu sisi saya menikmati ketika itu terputus gitu. Saya bisa kabur dulu, kalian bisa ngopi dulu kan, gitu enak ya. Jadi nggak apa-apa lah. Terus info mengenai Zoom-nya nanti saya sampaikan di WhatsApp Group ya. Kemarin saya coba pakai yang di portal tuh, WhatsApp Zoom yang kampus. Nah itu saya nggak bisa mulai tepat waktu, jadi saya hari ini putuskan pakai Zoom sendiri. Terus nanti kita juga bisa asinkron juga ya. Nanti paling instruksinya lewat WhatsApp Group, nanti detailnya ada di Google Classroom atau sebagainya. Terus seperti yang tadi saya bilang, itu kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dari mana dan kapanpun, gitu. Dari mana saja, kapan saja ya. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata alfa, tidak ada kata izin, tidak ada kata sakit. Misalnya sekarang sakitnya, aduh saya meriang, ya udah nggak apa-apa, tinggal nanti aja tonton aja video rekamannya di YouTube kalau udah sembuh gitu. Nah, nanti saya absen nggak, ya absen aja nggak apa-apa. Ya, misalnya hari ini nih, Arya nggak bisa ikut, saya meriang, apa namanya, udah nggak kuat nih, ya udah istirahat aja. Nanti jangan lupa hari ini masukin absennya, gitu Arya, sambil gemetaran, absen, gitu. Ya silakan di input aja, atau minta tolong temennya atau gimana, silakan, mekanismenya saya serahkan ya. Nanti tinggal Arya kalau udah baikan, cek aja video rekamannya di YouTube, saya selalu upload, atau nanti saya kirim linknya gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata alfa, tidak ada kata izin, tidak ada kata sakit begitu. Kalian bisa ikut Sensei, kapan. kalau lupa bagaimana, Sensei? Lupa itu saya selalu ingatkan di Sering WhatsApp banget group. saya, Sensei, di hari berikutnya baru absen. Nah ini jangan sampai lupa. Kalian harus bekerja sama ini ya. Saya kan ngasih kemudahan ya, kalian boleh nggak ikut, misalnya nggak ikut Zoom sesi Zoom sekarang, tapi nanti lihatnya di video gitu. Itu nggak apa-apa, tapi konsekuensinya kalian harus absen gitu, supaya terekam. Nanti kalau misalnya, aduh saya nggak enak sih kalau ngasih nginput absen sekarang, kan saya belum ikut kuliahnya, nanti aja setelah saya lihat videonya. Nggak perlu rasa bersalah begitu ya, nanti justru mengganggu ya. Santai aja, nggak apa-apa, kalian udah besar ya, harus bisa memutuskan sendiri semua ya. Jangan ketika kalian belajar, dalam proses belajar, tapi keputusan-keputusan berkaitan dengan belajar itu diserahkan ke fasilitator, kayak dosen, kayak guru, itu udah susah majunya gitu ya. Jadi usahakan udah nggak apa-apa, putusin aja sendiri gitu. Yang penting komunikasi ya. Saya maaf, saya hari ini nggak bisa ikut Zoom karena sakit gitu. Udah gitu aja cukup. Nanti tinggal nonton rekamannya, absen dulu terus nonton rekamannya, udah beres. Kita nggak punya masalah ya nggak? Ya, saya sih fleksibel aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ngasih tahu alasannya nggak usah detail ya. Saya sakit hari ini, waktu di pagi hari, saya merasa sehat sebenarnya Sensei. Tapi ketika jam 7.30, perut saya tiba-tiba terasa kram. Setelah itu saya merasa perut saya tuh agak ada yang aduk-aduk begitu Sensei. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke klinik Sensei. Nah, dari situlah di klinik saya menunggu lama sehingga saya tidak bisa mengikuti ke kuliah Sensei. Nah, nggak perlu cerita seperti itu juga. Santai aja ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong aja. Terus kalau nanti saya nggak bisa adakan sesi Zoom, ya nanti kita komunikasi gimana baiknya gitu ya. Entah pakai pengerjaan tugas atau gimana, nanti bisa diputuskan bersama ya.
Apa yang kita lakukan di sini kita akan putuskan bersama. Terus ya usahakan memperhatikan materi yang saya unggah. Tapi hari ini saya unggahnya baru tadi pagi, mohon maaf ya. Materinya ini sih yang saya tunjukin. Terus kalau ada apa-apa silakan bisa menghubungi saya lewat grup boleh, Japri juga boleh. Silakan kapan saja boleh. Saya biasa nerima pesan dari mahasiswa juga jam 3 pagi, jam 2 ya. Tapi ya nggak langsung saya balas. Ya, silakan, nggak apa-apa. Misalnya lagi resah nih, jam 3 pagi Arya resah. Aduh, saya harus mengeluarkan output ini, harus mengeluarkan keresahan saya gitu. Silakan, nggak apa-apa, kirim aja ke saya, ke Haris Setiawan gitu ya. Kirim WhatsApp gitu. Saya resah, titik, udah. Ya. Terus nanti ya kalau saya ada waktu dibalas, kalau nggak ada ya nanti lagi kalau ada waktu gitu. Santai aja. Terus seperti biasa komponen nilainya yang standar sih, absen 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Terus mengenai absensi ya tadi sudah disampaikan oleh Adam, jangan sampai lupa Adam ya, jangan itu ya, kita bekerja sama. Kalau misalnya nanti lupa itu kalau ada kalanya susah diperbaiki gitu. Ada yang pernah kayak gitu, jadi susah diperbaiki sehingga sebenarnya hadir tapi jadinya nggak hadir, nilainya kan jadi berkurang ya. Mari kita bekerja sama ya. Terus ya apa namanya ya, absen udah ya. Terus selama kalian berusaha sendiri ya tidak mungkin tidak lulus. Jadi Bismillah, insya Allah nggak lupa Sensei. ya oke, sip. Kita memulai hal ini ya, mata kuliah entah apalah, itu dengan niat baik ya enggak? Ya kan? Pengen dapat sesuatu gitu. Saya juga pengen apa ya, bikin fasilitas supaya kalian bisa memakai fasilitas itu untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi sama-sama niatnya bagus. Nah, jangan sampai niat bagus ini jadi berakhir sedih gitu ya. Jangan sampai, kita berusaha supaya kalian bisa nyaman di sini, jadi tempat bisa buat benar-benar bisa ngasih tahu gitu loh ke saya apa sih susahnya gitu ya. Saya juga berlaku juga buat saya menyampaikan apa yang saya pikir jadi kendala gitu. Silakan kalian juga bisa sama. Terus kalau ada anomali ya, misalnya bikin bab 1 tapi ada banyak ininya apa ada banyak karya orang lainnya di situ, nah kita akan ngobrol kenapa begitu ya. Dulu saya udah mepet jadi udahlah copy paste misalnya. Nah, itu. Sebelum itu terjadi harusnya kita berkomunikasi. Kalau misalnya kalian mengalami kendala, itu yang pertama kali harus dikomunikasikan ya. Jangan sampai dibiarkan nanti akumulasinya jadi besar ya, jadi susah untuk diatasi gitu. Ya, terus kita ini saling menilai ya. Saya menilai kalian, kinerja kalian juga menilai kinerja saya, sama saja ya. Dan marilah kita saling menilai dengan cara yang objektif ya. Nanti kan kalian ngisi angket, silakan kalian boleh menuliskan apapun, hanya saja harus jelas gitu. Tidak menimbulkan fitnah kalau orang lain baca gitu. Contohnya ini nih, saya pernah ditulis begini. Mari kita berusaha memanusiakan manusia lain semaksimal mungkin ya. Ini waktu 2 tahun lalu mungkin saya dapat hasil angket begini. Sebenarnya saya normal-normal aja, nggak ada yang aneh-aneh. Tugas juga saya kalau ngasih tugas, mungkin yang di sini ada yang pernah kuliah sama saya, nggak pernah tugasnya mepet-mepet gitu kan, kayaknya nggak pernah deh saya. Nggak pernah Sensei. Iya, alhamdulillah selalu ya berpikir seperti itu. Jadi tapi kalau atasan saya baca komentar ini kan jadi bertanya, Pak Hari ngejalanin perkuliahannya kayak gimana gitu kan, jadi timbul kecurigaan. Nah, jangan sampai ada seperti itu ya. Terus ada juga hal-hal yang lain kadang nggak sesuai dengan apa yang sudah dijalani gitu loh. Itu yang nggak saya harapkan sih. Kalau kalian misalnya gini, kalau misalnya ya
saya bilang di awal ya, nanti nilainya AB dah pokoknya, tapi begitu keluar C ternyata. Kan saya menusuk kalian dari belakang begitu kan, ya nggak? Iya kan, kayak gitu kan. Nah itu nggak akan saya lakukan. Ya. Mungkin zaman dulu saya pernah begitu. Tapi saya berevolusi ya. Saya baca angket-angket saya gitu. Oh ternyata ini nggak bagus. Saya berubah, saya berusaha supaya bisa lebih baik lagi. Gitu. Dan sekarang nggak akan saya melakukan seperti itu. Demikian juga saya berharap hal yang sama dari kalian. Gitu. Jangan menusuk saya dari belakang Jos gitu ya. Ya, gitu. Kalau mau menusuk, saling menusuk aja dari depan-depanan gitu. Jos. Ya, kita berusaha supaya kita bisa berakhir dengan happy ending ya. Sama-sama berusaha. Karena kita niatnya awal juga sama-sama baik ya. Terus kalau nanti ada kesepakatan yang dibutuhkan lain, kita bisa ngobrol lagi. Terus bentuk perkuliahannya seperti ini ya, tatap muka, bisa Zoom, bisa kadang Google Meet juga sih kadang. Tapi jarang sih ya. Terus diskusi lewat WhatsApp group juga bisa, terus presentasi hasil belajar ya, nanti kalian menceritakan ya apa yang kalian dapat gitu. Terus terakhir ada penyusunan proposal bab 1. Tapi ini nggak menutup kemungkinan kalau misalnya bab 1-nya udah selesai, saya mau lanjut boleh nggak? Boleh. Silakan dikejar aja sampai selesai. Ya, kita akan bantu ya. Terus ini pola pikir saya, mungkin kalau yang udah pernah belajar bareng sama saya udah ngerti, udah pernah tahu ya. Tapi saya bacakan lagi bahwa saya ini biar memahami bahwa kalian mungkin baru menulis yang namanya karya ilmiah, yang tulisan yang serius gitu ya, baru pertama kali ya, paham. Jadi pasti banyak kekhawatirannya. Kalian punya kekhawatiran, saya juga punya kekhawatiran ya. Kalian punya keterbatasan, sama saya juga punya keterbatasan. Jangan sampai kita saling tidak menyadari itu gitu. Ya, gitu. Jadi saling menyadari bahwa kita semua punya keterbatasan, punya kekhawatiran masing-masing. Yang penting adalah komunikasi. Ketika kalian merasa saya sudah nggak bisa nih saya itu harus bisa kalian komunikasikan, gitu ya. Itu. Intinya komunikasi dan kerjasama. Terus untuk mencapai target kita akan kerjasama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kerjanya bareng. Terus yang saya ingatkan adalah kalau hanya mengandalkan input dari perkuliahan, pencapaian target akan nggak bagus gitu. Jadi silakan kalian berusaha menyerap dari luar juga gitu. Terus kita belajar bersama di sini. Saya belajar dari kalian belajar dari fasilitas yang saya sampaikan ya. Nanti kalau kalian ketika menggunakan fasilitas itu tidak nyaman, itu sampaikan. Ya, jangan tiba-tiba diangkat ngomongnya gimana gitu ya, kan nggak enak gitu. Kita di sini saya menganggap kalian mahasiswa itu teman saya kadang saya selalu menganggap begitu sih ya. Makanya kadang kalau ya dua belah pihak ini kadang bukan kadang ya, sering juga sih pasti saling mengecewakan ya nggak. Mahasiswa nggak nggak mau mengecewakan dosen, tapi dosennya ngerasa dikecewakan. Demikian juga sebaliknya, ya. Dosen nggak mau mengecewakan mahasiswa, tapi kadang entah gimana jadinya mengecewakan. Nah, kita berusaha supaya itu tidak terjadi, ya. Ngobrol aja ya, ngobrol. Kita orang bisa ngobrol. Jadi jangan sampai kalian tidak bisa menyampaikan apa yang kalian pikirkan terhadap saya gitu. Saya pasti ngomong kalau ada apa-apa ya. Misalnya apa gitu. Apa ya misalnya? Ya misalnya saya ada merasa tidak puas gitu dengan kinerjanya, saya ngomong. Demikian juga dengan kalian. Kalian juga punya hak untuk bisa menyampaikan bahwa sensei kinerja sensei nggak bagus loh gitu. Itu boleh. Jangan sampai ditunda. Nanti aja dah diangket. Nah itu jangan. supaya saya juga bisa belajar, kasihlah fasilitas untuk saya untuk belajar.
fasilitasnya adalah feedback dari kalian. Jadi kita saling memberikan feedback. Gitu. Ya. Kalian juga bebas berekspresi, silakan mau pakai sarung boleh, mau sambil ngopi boleh, mau terserah dah. Yang penting kita belajar bareng gitu. Terus saya pasti baper. Kalau ngajar tuh baper. Karena ngajarnya ya saya ngajarnya dari dalam diri saya gitu. Ya pengen pengen ngasih fasilitas yang terbaik untuk mahasiswa yang udah meluangkan waktunya di sini bareng saya. Gitu. Ini waktunya 1 menit lah. Oke, sip. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Oke, ya. Terus apa lagi ya? Terus ya, saya akan memberikan fasilitas yang terjangkau ya. Jadi maksudnya yang bisa kalian kerjain gitu. Sendiri juga bisa kerjain gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Pasti kalian bisa. Terus tidak fokus ke hasil tapi ke prosesnya ya. Bagaimana kalian menjalani prosesnya itu yang paling penting. Hasilnya ya nanti dulu aja. Kita pikirin nanti. Yang penting prosesnya dulu gimana tuh prosesnya. Gitu. Terus silakanlah kalian saling membantu ya dalam konteks yang positif ya. Yang membangun saling membangun gitu. Boleh nggak apa-apa. Itu bagus ya. Itu apa namanya saling memberikan energi yang positif. Terus kelas ini milik kita bersama. Kita akan membangun kelas ini supaya jadi tempat yang nyaman kalian untuk belajar. Ya, sama-sama kita sama-sama belajar. Terus saya bukan satu-satunya sumber pengetahuan di sini, karena kalian sendiri udah bisa mengakses pengetahuan dengan bebas kan. Udah ada internet, udah ada macam-macam ya, silakan. Nah, bukan berarti saya apa yang saya bilang itu selalu benar. Kalian patut mencurigai apa yang saya bilang ya, silakan. Kita saling mencurigai dalam hal yang positif ya. Terus ya kuliahnya santai aja, boleh makan minum silakan. Sama saya juga nih ada hari ini saya menunya teh tarik. Kalian menunya apa? Oke. Selanjutnya ya ini masuk ke materi sedikit ya. Sebelum masuk ada yang mau dibicarakan dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Belum ada Sensei. Oke, ya Belum ada makasih. Sensei. Ya, Mau makasih. bertanya. Silakan. Iya Sensei. Maaf kalau misalnya ternyata Sensei udah bicara terus habis itu saya bertanya lagi. Mengenai itu penelitian, kalau misalnya di mata kuliah ini saya di bagian seminarnya itu presentasikan bahan yang sama dengan yang nantinya saya pakai untuk skripsi itu boleh tidak? Boleh, Sensei? boleh. Justru itu yang diharapkan. Kalian itu bikin sesuatu buat nanti skripsi di sini. Jadi temanya sama-sama, jadi kebongkar dong isinya, nggak apa? Iya nggak apa-apa. Kalian di sini itu buat menyusun nanti targetnya terakhir tuh menyusun skripsi. Jadi temanya usahakan yang benar-benar kalian mau tulis nanti di skripsi, jangan ini karena mata kuliahnya ini jadi dibedain gitu, jangan. Ya, silakan kalian berusaha untuk mendapatkan satu tema bisa menulis untuk skripsi nanti. Jadi dicicil gitu loh dari sekarang. Siapa tahu nanti pas semester depan tinggal nulis bab 3, bab 4-nya doang, kan enak ya. Apalagi misalnya udah selesai sampai bab 3 tinggal kesimpulannya doang, kan enak nanti di semester 8 gitu. Ya, silakan dari jangan ini ya. Silakan Arya. Saya mau nanya, kan untuk pengisian proposal kan batas waktunya kalau nggak salah pertengahan Oktober, tanggal 15 atau 16 ya? 12. Nah, saya kan masih belum ada gambaran bab 1 bagaimana. Kalau misalkan hanya setengah-setengahnya aja nggak apa-apa. Setengah-setengahnya maksudnya gimana tuh?
maksudnya kerangkanya aja gitu. Tapi sebagian besarnya udah diisi kayak pendahuluan, terus tujuan penelitiannya sama itunya udah gitu. Itu nggak apa-apa sih. Ya usahakan lengkapi ya, bab satunya lengkap gitu, nggak ada yang kosong. Ke jadi-jadinya nggak. Soalnya saya konsul ke PA katanya nggak apa-apa gitu. Ntar bakalan dikoreksi lagi ya sama dosen pembimbing kalau dapet. Betul. Tapi ketika kalian mengusulkan proposal ya, kita kan lihat nih mahasiswa udah siap atau belum nih gitu. Kelihatan kalau misalnya belum siap ya, kalau terlihat belum siap ya kami nggak akan memaksakan gitu. Biasanya sih begitu ya. Jadi silakan dilengkapi aja dulu lah. Yang penting lengkap dulu. Kalau sampai gengkai waktunya tapi belum selesai, itu gimana sih? No comment dah saya. Aduh, saya juga bukan posisi yang bisa ya boleh silakan, bukan posisi seperti itu Arya, mohon maaf nggak bisa ngasih kepastian, tapi saran dari saya sebaiknya dilengkapi semua. Jadi ketika jurusan itu melihat oh Arya sudah lengkap nih, paling nggak dasarnya udah tahu mau ke arah kemana gitu, jadi kami prodi itu mudah mengarahkannya, nih dibimbing sama siapa nih sebaiknya gitu. Oh intinya apa yang diteliti itu jelas banget gitu ya. Betul. Bukan berarti harus jelas banget ya, kadang memang kan masih bingung emang, tapi paling nggak udah ada arahnya gitu loh. Kan kalau kami juga prodi itu nggak minta sampai rinci, sampai yang udah bener banget gitu, enggak. Kami juga paham bahwa mahasiswa itu masih belajar ya. Tapi kalian juga harus berusaha sampai bisa memenuhi itu. Nanti makanya prosesnya kan, hasilnya oke, udah kekumpul nih, oh udah kelengkapin, walaupun memang masih perlu banyak perbaikan, tapi udah berusaha memenuhi semua persyaratannya. Nah dari situ kami mengapresiasi ya, terus menilai ini arahnya kemana, terus memberikan langkah selanjutnya berupa penentuan pembimbingnya siapa gitu. Begitu. Jadi lengkapi dulu aja. Paham banget. Yuk bisa yuk. Itu di folder yang saya kasih di sana tuh, di WhatsApp grup itu ada contoh-contoh bab 1. Punya sempainya yang dulu saya bimbing, silakan dilihat. Masih ada. Ya Sensei, ada tiga-tiganya Sensei, dari budaya, terus tadi saya lihat tuh ada dari linguistik, dari itu juga ada tuh Sensei, ada tiga-tiga contohnya untuk yang bab 1. Ya, dilihat aja, dibaca apa sih yang harus ditulis gitu ya. Dan itu Sensei, masalah kalau seandainya agak mirip, cuman kita para perasa aja nggak apa-apa kah? Iya, nggak apa-apa. Urutannya gitu kan benar-benar mirip tuh. Dan misalnya kayak landasan teori dan sebagainya gitu, dan kata-katanya mirip cuman di para perasa itu nggak apa-apa sebenarnya, kan konteksnya berbeda yang kita bahas kan, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, tapi yang intinya tuh bukan masalah sama atau enggaknya ya, tapi masalahnya kita tuh baca nggak sumber aslinya gitu. Iya. Ya itu, jadi terserah mau diapain kayak, yang penting tuh kenyataannya gitu loh. Baca nggak itunya, kalau nggak baca hanya sekedar bab 1 doang yang penting jadi, nah itu masalah. Kadang kami nggak bisa melihat itu, oh ini mahasiswa udah oke, tapi sebenarnya mahasiswa nggak oke misalnya, nggak benar-benar baca, nggak benar-benar mengerti itu masalah mahasiswanya gitu. Kami nggak tahu itu kayak gimana nanti, mungkin nggak bisa menilai itu semua ya. Jadi yang penting itu kalian di dalam diri kalian itu paham kenapa saya nulis skripsi ini gitu. Jadi bukan masalah bukan, kita nggak memasalahin kata-katanya harus beda gitu ya. Memang itu harus beda, itu standar, itu basic gitu. Memang harus begitu. Kalau misalnya mau sama ya itu namanya mengutip kan ya.
Mengutip juga kan caranya macam-macam. Ada yang mengutip langsung, ada yang mengutip secara tidak langsung, yang tadi Adam bilang berupa parafrase. Ya, kita harus sampaikan bahwa ini mengutip gitu. Nanti ini saya juga akan bicarakan sih. Nanti di dalam skripsi itu, dalam bab 1, bab 2, dan seterusnya, itu kita harus membedakan mana yang buah pikiran kita dan mana yang buah pikiran orang lain. Ya, tidak bisa menyampaikan buah pikiran orang lain seolah-olah itu buah pikiran kita. Kita mungkin nggak ada niat kayak gitu, tapi kadang tanpa disadari kita begitu. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Oke, ada lagi silakan. Oke ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi penelitian ini udah berapa menit saya? Udah 45 lebih ya. Oke, bentar lagi. Jadi penelitian itu adalah usaha kita dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi. Jadi kalian tuh sebenarnya harus cari masalah. Kita kan nggak mau ya nyari masalah sebenarnya, nggak mau masalah dalam hidup kita. Tapi dalam hal ini kalian harus mencari sebuah masalah untuk diselesaikan melalui penelitian. Terus penelitian itu adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Ya. Jadi mencari fakta, ya, supaya bisa menjelaskan bahwa ini tuh bener loh kayak gini, buktinya ada nih gitu. Terus pengertian mencari kebenaran itu kan ada mencari ya. Mencari ini adalah mencari, menemukan dan menguji ya. Ini sudah sesuai atau belum nih gitu. Dibuktikan gitu loh. Ini bener loh bahwa misalnya apa ya sederhana ya. Bahasa Jepang itu susah. Emang siapa yang bilang begitu? Ini sudah ada, saya dengar dari 50 orang yang saya tanya, yang 50 orang ini belajar bahasa Jepang nih. Udah setahun lebih. Saya tanya ke semua, bahasa Jepang gampang atau susah? Semua bilang susah. Gitu. Jadi ada buktinya gitu ya. Terus penelitian bahasa adalah penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap objek sasaran yang berupa bunyi tutur, berupa bahasa ya, berupa kalimat dalam hal ini. Jadi saya pikir kalau kalian ya di linguistik itu penelitiannya itu pasti biasanya ya datanya itu berupa objeknya ya, yang dikutak-katik itu, yang diplototin itu berupa kalimat ya, biasanya kalimat bahasa Jepang kayak gitu. Oke. Terus nah ini sebenarnya saya udah pernah bikin konten mengenai ini sih. Ada yang pernah lihat? Kenapa kita sulit mencari apa ya judulnya itu? Menentukan tema skripsi kalau nggak salah judulnya. Di channel YouTube jurusan itu ada. Nanti saya juga minta kalian untuk dengerin itu, lihat itu ya. Terus kita berdiskusi berdasarkan itu. Nah ini menurut pendapat saya ya, kenapa kita sulit meneliti itu pertama tidak ada minat. Terus tidak ada keterikatan secara emosional dengan hal yang akan kita teliti, misalnya linguistik ya, kalian linguistik bahasa Jepang. Kalian bingung ini karena ya udah nggak ada ikatan emosional. Ya, misalnya contohnya ya, misalnya sama keluarga kalian nih, sama keluarga yang ada di rumah gitu ya. Pasti kalian tahu gitu loh, kebiasaan-kebiasaan buruknya setiap anggota keluarga, ya nggak? Iya. Iya kan? Masalah setiap orang tuh tahu, ya nggak? Dia tuh punya masalah nih, kalau mandi itu dia nggak gosok gigi, bau tuh mulutnya, tahu gitu. Ya. Aduh, tersinggung saya. Misalnya ya, itu tahu semua masalah setiap anggota keluarga itu tahu. Kenapa? Karena kalian punya keterikatan emosional sama yang keluarga yang ada di rumah itu. Itu contoh yang lain misalnya HP deh. HP yang kalian pakai sekarang.
itu pasti kalian tahu apa masalahnya. Contohnya apa? Meliana ada masalah dengan HP-nya? Punya kendala nggak? Apa lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar, Sensei. Lancar, serius? Nggak ada sama sekali masalah? HP. Iya, HP. Bisa. Kadang nge-lag gitu misalnya. Alhamdulillah enggak, Sensei. Oke, nggak ada masalah ya, sip. Kalau Arya ada masalah? Banyak, Sensei. Dia bensin gak kuat. Kenapa masalahnya coba? Salah satunya apa? Yang paling dirasa itu? Suka dimainin sama hantu HP saya. Serius? Iya, kadang layarnya suka gerak sendiri. Nah, kenceng. Itu berarti ada yang error dong. Ya. Makanya. Ya, oke. Ya, tapi semua pasti merasakan ya. Kayak misalnya HP saya ini, saya memutuskan untuk waktu mau beli HP baru itu, saya memutuskan beli HP-nya yang second, iPhone 7 gitu. Kenapa saya memilih ini? Karena bentuknya kecil gitu kan. Sekarang HP-nya tuh, kalau HP itu besar-besar ya. Nah, sementara nggak ada tuh HP yang kecil. Kalaupun ada tuh mahal banget. Sampai berapa belas juta gitu kan. Waduh. Itu nggak cocok dengan kantong saya. Jadi pakai HP iPhone 7 yang bekas ya, yang apa tuh namanya? Refurbish ya atau apa gitu. Tapi masih bagus sih. Ya, makasih Adam. Ini saya record kok. Saya record, tenang aja Adam. Ada, tenang. Recordnya saya nggak pakai record di Zoom ya, karena kan ini akunnya akun yang basic, jadi nggak bisa ngerekam sebenarnya. Ya, jadi masalahnya HP saya ini kadang touchscreen-nya tuh udah nggak, apa ya, mencet-mencet kan layarnya kecil ya, jadi karena layarnya kecil, terus suka yang saya mau pencet itu nggak terpencet gitu. Tapi saya udah biasa dengan itu, udah tahu itu. Ya. Nah itu kenapa kita bisa paham begitu ya, karena kita punya keterlibatan secara emosional dengan HP kita. Sama dengan Unsada deh pokoknya. Unsada, kalian udah kuliah di Unsada berapa tahun? 3 tahun ya berarti ya. Coba saya pengen tahu, apa sih masalahnya Unsada? Kalian boleh bebas ngomong. Coba kasih tahu ke saya. Apapun itu silakan. Apa yang kalian rasain yang nggak enak di Unsada? Pertama, satu. Kadang AC-nya panas, Sensei. AC. AC bener kan? AC, ya satu. Yang kedua, kadang bangkunya hilang-hilangan. bangkunya hilang-hilang. Ada lagi nggak yang ketiga? Sensei, misalkan kalau saya lagi genteng jatuh, Sensei. Genteng jatuh, waduh bahaya banget itu. Oke, terus tadi tahun 2017 saya baru masuk, Sensei. Satu-satu dong. Oh iya, maaf. Silakan. Iya, pas 2017, Sensei. Pas saya baru masuk tuh ada yang ketimpa terus bocor, Sensei. Ya Allah. Ya. Oke. Ada lagi yang lain, terus tadi siapa tuh? Ini Sensei, kalau misalkan saya lagi misalkan sekarat kuota gitu, wifi-nya suka ya gitu lah Sensei. Ya. Terus suka ya udahlah. Oke. Rizky Fajar mantap, Sensei. Rizky Fajar komennya. Nah, itu tuh Rizky Fajar. Pas COVID nggak ada keringanan. Iya, betul. Kita kasih keringanannya dengan ini, penundaan ya. Penundaan. Bisa nyicil. Kayak gitu. Ya, kita ketika ngomongin apa sih masalah di Unsada itu dengan banyak ya. Ada lagi sebenarnya kan yang belum tersampaikan. Kenapa bisa begitu? Karena kalian terlibat secara emosional gitu sama Unsada gitu. Ada di Unsada. Memahami apa yang terjadi, mengalami sendiri Unsada gitu. Ya. Ketemu sama orang-orangnya, terus mengalami sendiri ada kepanasan di ruangan kelas gitu kan. Ada temennya yang ketimpa sama genteng gitu kan.
mengalami sendiri, jadi memahami apa jeleknya gitu, apa yang masalahnya gitu ya. Karena ada keterlibatan secara emosional, secara fisik dan emosional. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya, apa masalahnya dengan bahasa Jepang gitu? Apa masalah yang mau kalian bahas gitu? Emang ada masalah dalam bahasa Jepang? Kita bingung, apa yang mau kita bahas? Ya kan? Karena mungkin ya jarak emosionalnya ya antara kita sama bahasa Jepang itu udah menjauh sedikit-sedikit gitu. Karena apa namanya? Jarak itu jadi menyebabkan minat kita juga jadi turun gitu. Ya jadi wajar kalau kalian sekarang merasa bingung mau ngebahas masalah apa. Terus yang selanjutnya yang menjadi penyebab kadang pengetahuan yang minim ya mengenai apa yang akan kita teliti. Misalnya bahasa Jepang, kita tahu sih sebenarnya bahasa Jepang, tapi kan bukan berarti kita tahu rinci kan ya. Ya, jadi apa namanya? Kayak misalnya suruh ngasih tahu misalnya diminta untuk menganalisis struktur pasar di struktur toko di pasar Klender misalnya. Ada apa aja sih di situ ya? Kalau kita lewatnya cari taunya lewat website gitu kan nggak ada yang nulis begitu ya. Jadi susah untuk menggambarkan itu. Tapi ketika kita turun langsung ke pasar Klender ya, nyari tahu di lantai 1 ada apa, lantai 2 ada apa, lantai 3 ada apa gitu. Lantai 1 ternyata ada ini makanan misalnya atau HP yang banyak itu sensei. Kalau lantai 2 tuh banyaknya ini garment apa tuh tekstil kayak seragam gitu ya. Terus lantai 3 itu ternyata ada matahari di situ sensei. Begitu yang lain di lantai 1, lantai 2 berantakan, di lantai 3 tuh rapi banget gitu, kayak masuk ke dimensi yang lain misalnya. Jadi tahu gitu ya, jadi begitu turun tahu. Dan sekarang ketika ditanya lagi, gimana di sana di pasar Klender, itu bisa menjelaskan karena udah memahami apa yang terjadi di situ gitu, udah tahu strukturnya kayak gimana. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham apa yang akan kalian teliti itu ya mungkin karena pengetahuan mengenai itunya minim. Gitu. Ya, jadi karena hal-hal tadi ya, kesadaran kita sama masalah itu ya jadi rendah ya. Karena nggak ada keterlibatan secara emosional yang jauh. Contoh yang lain misalnya apa ya? Analogi yang lain itu kayak kalian sama teman akrab punya nggak teman sahabat gitu? Jangan bilang nggak punya ya, nanti kasihan dong. Ada kan yang deket gitu? Ada sensei. Ada kan? Ya alhamdulillah. Punya sensei. Terus kalian pasti paham kan sifat jeleknya apa gitu? Iya kan? Iya sensei. Bisa nggak ceritain? Inisialnya aja. Inisialnya siapa gitu. Dia tuh kayak gini sensei gitu. Bisa nggak? Bingung juga ya. Tapi pasti bisa kan sebenarnya ya. Nah itu karena kalian punya keterlibatan emosional sama orang itu gitu. Udah tahu gitu, udah pengetahuan mengenai orang itu udah banyak gitu. Karena interaksi sehari-hari dengan orang itu, mendapatkan input berupa omongan-omongannya ya, mendapatkan input berupa visual kelakuannya ya. Nah, itu yang membuat kita bisa menganalisis ini masalah orang ini tuh apa sih gitu. Ya, jadi kalau kalian merasa tidak bisa menganalisis masalah di dalam bahasa Jepang itu apa, itu mungkin satu jalan untuk mengatasi itu adalah coba mengetahui lagi gitu. Bahasa Jepang yang mau saya teliti itu apa sih? Misalnya artikel, misalnya kata kerja gitu ya. Gitu. Ya, kita lanjutkan dulu. Terus bagaimana supaya bisa memulai penelitian ya? Pertama, ya, kalian bisa memulai dengan hal yang paling dekat dengan kalian. Ya. Kalian bisa menemukan masalah dengan melakukan kilas balik terhadap proses belajar kalian dari pertama kali mengikuti pembelajaran bahasa Jepang ya.
Siapa tuh di situ menemukan kendala, ya. Terus bisa juga menemukan minat pada hal tertentu, misalnya apa namanya? Gimana ya jelasin ya? Dari dulu, misalnya ya, pas waktu flashback itu saya tuh punya minat ke sini, saya suka banget nih ngebahas kata sifat gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan minat itu. Sekecil apapun minatnya itu bisa bermanfaat untuk kalian maju gitu. Ya. Terus kalau sudah menemukan itu ya, kalian bisa move on ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan studi literatur. Mencari tahu penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya di bidang yang sama dengan menggunakan keyword yang paling dekat dengan kalian, yang paling bisa kalian pahami. Misalnya partikel, ya cari aja pakai partikel dulu. Partikel bahasa Jepangnya apa ya? Joshi, oh Joshi gitu ya. Seperti itu. Terus usahakan bisa membaca banyak ya. Kalau saya sebenarnya juga nggak suka baca. Terus terang saya nggak suka baca. Tapi posisi saya diharuskan harus banyak baca sebagai pengajar, sebagai peneliti ya. Mau nggak mau harus baca. Kalian juga harus bisa seperti itu. Kalau udah males baca, itu susah buat nanti kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Ya, nanti dari hasil studi literatur itu cobalah digeneralisasi. Dari penelitian yang udah ada, kebanyakan nelitinya apa sih gitu. Ya. Oke, terus ini ada 3 hal yang katanya bisa memunculkan masalah ya. Ini dikutip dari McGuigan ya. Dikutip lagi dari Sevilla dan kawan-kawan, mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada ini yang 3 hal ini yang memunculkan masalah, yaitu ada informasi yang mengingatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita. Ya. Misalnya apa ya? Misalnya ada fakta baru gitu loh, misalnya. Yang apa namanya? Ternyata apa yang selama ini kita pikirkan tuh salah misalnya. Nah, itu kita mencoba ada kesenjangan kan ya, ada perbedaan apa namanya? information gap ya. Nah, itu bisa menjadi sumber masalah. Terus ada juga misalnya hasil-hasil penelitian yang sebenarnya bertentangan gitu. Misalnya si A bilangnya begini, si B bilangnya beda lagi. Nah, ini kan mana nih yang benar? Nah, mulai kita mencari tahu lagi gitu. Itu bisa. Terus ada juga sebuah kenyataan yang kita bermaksud menjelaskan itu pakai penelitian gitu. Misalnya ada apa namanya kenyataan bahwa misalnya pembelajar bahasa Jepang dasar itu sulit untuk menguasai kata sifat 1 dan 2 misalnya. Kenyataan ini ada ya. Tapi ya Arya silakan ke toilet. Ya, makasih Arya. Nah, misalnya ada kita mengalami nih kesulitan, teman-teman kita ngalamin kesulitan. Apa namanya? Jam berapa sekarang? Wah, masih ada waktu. Dikit lagi ya. Ada teman-temannya yang bilang, aduh kata sifat 1, 2 itu susah. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai awal ya motivasi kita dalam melakukan penelitian, membuktikan gitu. Apa sih susahnya gitu. Seperti itu. Oke, terus nah ini saya akan menyampaikan tugas pertama ya. Tugas pertama yaitu adalah mencari penelitian yang kalian minati temanya ya. Nah, sumbernya itu untuk nyari penelitian itu macam-macam. Ini saya memperkenalkan ada 4. Mungkin kalian punya juga yang lain ya. Silakan kalau punya yang lain bisa sampaikan ke temannya ya, bisa jadi referensi. Bisa dari Google Scholar, bisa dari Shiny Articles. Nah, ini Shiny ini banyak memuat, dia portal ya, portal penelitian di Jepang. Jadi kebanyakan
ditulis pakai bahasa Jepang. Terus ada Z library, ada J stage. J stage ini juga berbahasa Jepang. Tapi jangan ngeper dulu, jangan jiper dulu. Kalau kalian nyari penelitian kayak gini tuh nggak mesti dibaca semua. Dikoleksi dulu aja. Judul-judulnya dibacain. Oh, ada judul kayak gini. Oh, ada judul kayak gini. Gitu. Terus carilah tema yang penelitian yang temanya kalian minati. Yang untuk nanti skripsi, ya, jangan dipisah-pisah, ya. Nanti udah ngabisin waktu di sini, skripsinya nulisnya beda, nah itu kan repot. Jadi kita setali 3 uang, gitu ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, gitu aja. Terus pelajari penelitiannya dan catat apa yang kalian pahami, ya. Nah, sebagai referensi ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian membaca sebuah penelitian. Pertama, judulnya apa, penulisnya siapa, terus tahunnya kapan, kalau bisa menjadikan penelitian-penelitian terbaru itu sebagai referensi, ya. Terus data yang digunakan tuh apa? Berupa kalimat. Kalimatnya tuh kalimat apa? Apakah kalimat langsung dari anime atau kalimat langsung yang sebenarnya tidak langsung? Kalimat langsung yang tertulis, apa tuh misalnya? Komik misalnya, ya. Itu kan kalimat langsung tapi tertulis, ya. Kalimat lisan tapi tertulis gitu. Kalau komik itu, ya. Kayak gitu. Terus data yang dipakai itu dari mana asalnya? Dari komik kah? Dari novel? Dari artikel koran kah? Dari manakah gitu, ya. Diperhatikan. Terus metode yang digunakan apa? Metode itu kan ada wawancara, ada bikin tes gitu, ya, atau angket, kuesioner, ya. Angket sama kuesioner sama sih. Gitu. Terus hasil yang didapatkan apa? Nah, nanti kalau kalian mulai membaca, ya, silakan baca yang dari bahasa Indonesia dulu juga nggak apa-apa. Ketika kalian membaca akan mengalami kesulitan pasti, ya. Biasanya, sumbernya itu kenapa penelitian itu jadi sulit dikonsumsi, itu penyebabnya macam-macam. Bukan berarti kalian nggak ini gitu loh, nggak punya kemampuan, bukan. Kadang memang sulit dipahami memang. Ada yang sulit dipahami itu karena cara penulisannya. Ada yang sulit dipahami karena memang isinya sulit gitu. Ya, jadi jangan baper, jangan menyalahkan diri sendiri, santai aja. Kadang itu saya juga kalau baca penelitian itu kadang berulang kali saya baca, saya baru paham. Gitu. Jadi nggak usah kalau nggak paham itu ya ada sebabnya banyak, tinggal dibaca lagi aja. Nah, terus nanti silakan tuliskan hasil pengamatan kalian pakai MS Word atau yang aplikasi pengolah data, ya, pengolah dokumen maksudnya. Terus nanti silakan ini salah nih, sorry, link Google Classroom-nya bukan yang ini, ya, mohon maaf belum saya ganti. Nanti saya akan terbitkan Google Classroom, publikasikan satu, ya, nanti kalian baca lagi di situ, nanti bisa submit ke situ. Terus ini link yang tadi saya sampaikan yang ada di WhatsApp group, ya, silakan bisa akses. Ya, itu mungkin yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar bisa ditanyakan. Saya mau nanya dong. Silakan. Kalau kita udah ngajuin proposal skripsi, terus kita mau ganti tema, boleh nggak, Sensei? Ya nanti aja kalau udah ketemu sama dosen pembimbing. Oh, oke. Gitu. Atau misalnya masih dalam proses masih dalam tahap pendaftaran, ya udah input lagi aja. Sensei mau jadi tanya, dua Sensei. dong. Iya, makanya nanti pas nginput kasih tahu lah nanti di situ, ya, entah di mananya mohon gunakan data yang ini misalnya. Oh, oke, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Sensei mau bertanya. Ya, boleh, silakan. Saya stop dulu ini. Kan tadi Sensei bilang kan
kalau mau mulai penelitian tuh kita harus cari tahu dulu apa minat kita buat neliti kan ya. Saya ada minat buat neliti kayak bahasa cewek gitu di dalam manga gitu kan. Cuman di internet luar sana tuh udah ada yang neliti, itu nggak apa-apa Sensei? Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Yang perlu Arya lakukan adalah membaca penelitian itu dulu. Cara bedanya? Iya nanti dibaca dulu aja. Baca dulu. Mencoba memahami itu tentang apa sih gitu kan, walaupun Arya tahu itu udah ada tuh. Udah dibaca belum? Belum sih. Nah, itu. Baru nemu. Nah, pelajari dulu. Kalau kalian mempelajari penelitian yang kalian minati, misalnya mau meneliti hal yang sama nih dengan penelitian yang udah ada, itu yang perlu kalian lakukan adalah mempelajari penelitian yang sudah ada dulu secara rinci supaya kalian bisa memunculkan originalitas punya kalian. Kalau kalian cuma baca judulnya doang, terus bilang ke saya nggak akan bisa bantu memunculkan originalitasnya. Gitu. Jadi pertama pelajari dulu, sampaikan ke saya, Sensei saya punya kayak gini nih. Nah, rencananya saya mau melakukan penelitian yang sama, tapi kayak gini Sensei misalnya, diubah bagian ininya. Itu nggak apa-apa. Silakan, boleh. Kalian itu justru bagus ya, menemukan sebuah penelitian yang bisa dijadikan model. Gitu. Kayak gitu. Oke, Arya. Ya, oke. Sip. Jadi pertama pelajari dulu aja. Oke, terus dari Meliana, sorry. Nanti saya coba buka saya ini, tapi agak bingung cara aksesnya. Ya, nanti saya munculkan. Saya perlihatkan ya, sebentar. Terus Rizky Fajar, saya tugasnya masih kurang paham. Ya, nggak apa-apa. Intinya baca penelitian. Jadi gini, saya tunjukkan ini ya. Misalnya Google Scholar dulu deh. Cari Google Scholar. Kita masuk ke Google Scholar ya. Saya munculkan dulu. Nah, ini Google Scholar. Nah, misalnya Rizky minat sama apa Rizky? Udah cari-cari tahu belum? Halo? Rizky-nya nggak bisa ngobrol ya? Bisanya nulis jangan-jangan. Ya, jadi nanti cari di sini. Misalnya tentang Jose, misalnya ya. Jose. Sorry. Misalnya Arya tadi bahasa perempuan gitu ya. Jose no Kotoba misalnya. Josego ya. Ganti-ganti. Josego. Misalnya. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan hasil pencarian itu akan seperti ini bentuknya. Nanti akan ada, kalau kalian lihat di sini ada PDF begitu ya. Nah, ini berarti PDF-nya bisa diakses nih. Yang ini. Ya, kalau yang ini berarti nggak bisa diakses, dia PDF-nya nggak ada. Nah, silakanlah kalian akses yang ada PDF-nya, misalnya ini. Tuh, ya ini tuh, udah ke-download ya, udah kelihatan belum? Nanti kalian baca ini. Ini kalau zoom-nya mati, gabung lagi aja ya, bentar lagi. Bukan.